Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Materi dalam konten ini ditujukan sebagai sarana belajar. Disarankan mencari seorang guru untuk mendapatkan pemahaman dan keilmuan dari materi-materi yang telah disampaikan. Cahaya ilahi dalam kitab Futuh Al-Ghaib, menyingkap rahasia nur Allah dalam hati hamba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib banyak membahas cahaya ilahi, nur ilahi sebagai anugerah terbesar dari Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Cahaya ini adalah petunjuk, rahmat, dan pemancar keimanan yang menerangi hati, sehingga seorang hamba dapat melihat kebenaran dengan mata basirah, mata hati, bukan hanya dengan mata lahir. Cahaya ilahi bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan cahaya yang Allah berikan ke dalam hati, menjadikan seorang hamba ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Cahaya ini akan mengantarkan seseorang kepada hakikat kehidupan, membersihkan jiwanya dari kegelapan dunia, dan membawa ketenangan sejati dalam keimanan. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan cahaya ilahi. Ada syarat-syarat spiritual yang harus dipenuhi, ada hijab-hijab dunia yang harus disingkap, dan ada perjuangan melawan hawa nafsu yang harus dilakukan. Maka, mari kita menyelami lebih dalam bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan cahaya ilahi, bagaimana cara mendapatkannya, serta apa saja yang menghalanginya. 1. Makna cahaya ilahi. Kitab Futuh Al-Ghaib adalah salah satu karya monumental Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi besar dalam tradisi Islam yang dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah. Kitab ini berisi kumpulan 78 khutbah yang membahas berbagai aspek tasawuf, akhlak, dan hubungan hamba dengan Allah. Dalam konteks Futuh Al-Ghaib, cahaya ilahi, nur ilahi, merujuk pada pencerahan spiritual yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati seorang hamba yang bersih dan tulus. Ini bukan cahaya fisik, tapi cahaya metafisik yang menerangi hati, jiwa, dan akal seseorang, membimbingnya dari kegelapan hawa nafsu dan duniawi menuju kebenaran dan kedekatan kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa cahaya ilahi hanya dapat menyinari hati yang telah disucikan dari dosa, riya, kesombongan, dan cinta dunia. Ia berkata bahwa cahaya ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya yang ikhlas, sabar, dan selalu bertakwa. A. Cahaya ilahi sebagai petunjuk spiritual. Dalam Futuh Al-Ghaib, cahaya ilahi sering disebut sebagai nur hidayah atau cahaya petunjuk. Cahaya ini merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang berusaha membersihkan hati dan mendekatkan diri kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa hati manusia ibarat cermin yang bisa menjadi terang atau gelap tergantung dari kebersihan dan kejernihannya dalam menerima cahaya tersebut. Ketika seorang hamba menerima cahaya ilahi, maka hatinya akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran, makrifatullah, pengenalan akan Allah, serta kekuatan iman yang semakin kokoh. Ia mampu melihat hakikat segala sesuatu dengan mata hati yang terbuka. Dalil Quran yang relevan. Allahu nurus samawati wal ardl. Matsalu nurihi kamishikatin fiha mishbah. Al-mishbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyuy. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyati. Yakadu zaituha yudli'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasya, wa yadribullahu al-amsala linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi.
yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 35. B. Cahaya ilahi dan proses penyucian diri, tazkiyah an-nafs. Dalam tasawuf, proses penyucian diri, tazkiyah an-nafs, adalah langkah utama dalam menerima cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat buruk seperti kesombongan, kedengkian, dan cinta dunia akan menghalangi masuknya cahaya ini. Oleh karena itu, seorang salik, penempuh jalan spiritual harus meninggalkan hawa nafsu dan kesenangan duniawi yang berlebihan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tawakul, memperbanyak zikir dan ibadah yang ikhlas. Ketika hati manusia telah bersih dari noda-noda duniawi, maka ia akan menjadi wadah yang siap menerima cahaya ilahi. 2. Hakikat cahaya ilahi. Apa itu nur Allah? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah, pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Quran Surah An-Nur ayat 35. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber segala cahaya, baik secara fisik maupun spiritual. Cahaya ilahi adalah nur yang diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya sebagai bentuk petunjuk dan rahmat, agar mereka dapat menapaki jalan kebenaran dengan hati yang terang dan penuh keyakinan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan bahwa hati manusia seperti cermin. Jika hati itu bersih, maka ia akan memantulkan cahaya ilahi dan menjadi penerang bagi dirinya dan orang lain. Jika hati itu kotor, maka ia akan tertutup oleh hijab kegelapan, sehingga tidak dapat menangkap cahaya tersebut. Beliau berkata, orang yang hatinya diterangi cahaya ilahi, ia tidak hanya melihat dunia dengan mata kepala, tetapi juga melihat hakikat kehidupan dengan mata hati. Tanpa cahaya ilahi, seorang hamba akan tersesat dalam kebingungan, meskipun ia memiliki banyak ilmu dan wawasan. A. Makna dasar nur Allah dalam Islam. Secara bahasa, nur dalam bahasa Arab berarti cahaya. Dalam Islam, nur Allah sering diartikan sebagai cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Dalil utama tentang nur Allah terdapat dalam Al-Quran. Allah adalah cahaya, penerang langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Quran Surah An-Nur ayat 35. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber cahaya yang menerangi seluruh alam semesta, termasuk hati manusia yang dikehendakinya. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa nur Allah adalah anugerah spiritual yang hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan siap menerima kebenaran. B. Hakikat nur Allah dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menggambarkan nur Allah sebagai cahaya yang menghilangkan kegelapan dari hati dan akal manusia. Cahaya ini bukan hanya berupa ilmu lahiriah, tetapi lebih dalam lagi, yaitu makrifatullah, pengenalan hakiki kepada Allah dan kesadaran spiritual yang sejati. Beliau menjelaskan bahwa hati manusia memiliki dua keadaan. 1. Hati yang diterangi oleh nur Allah. Hati yang dipenuhi cahaya ini menjadi bersih, penuh dengan keyakinan, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan. Orang yang memiliki nur Allah dalam hatinya akan mampu melihat kebenaran dan berjalan di atas jalan yang lurus. Ia tidak lagi terganggu oleh kesenangan duniawi yang menipu, karena hatinya sudah terpaut kepada Allah. 2. Hati yang gelap tanpa nur Allah. Hati yang gelap tertutup oleh hawa nafsu, kesombongan dan dosa. Orang yang hatinya tidak mendapatkan cahaya ilahi akan selalu dalam keadaan ragu-ragu, gelisah, dan jauh dari kebenaran. Ia cenderung mengikuti hawa nafsu dan terjebak dalam kehidupan dunia yang fana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa nur Allah adalah anugerah yang harus dicari melalui mujahadah, perjuangan spiritual, tazkiyah an-nafs, penyucian diri, dan ketaatan yang tulus kepada Allah. C. Perbedaan antara nur ilahi dan cahaya duniawi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membedakan antara dua jenis cahaya.
Cahaya duniawi, nur kauni. Cahaya yang bisa dilihat oleh mata fisik, seperti cahaya matahari, lampu, atau bintang. Cahaya ini bersifat sementara dan tidak memberikan petunjuk spiritual. Cahaya ilahi, nur Allah. Cahaya ini adalah cahaya spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Cahaya ini menuntun seseorang menuju Allah, memberikan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Dalam salah satu khutbah di Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Cahaya dunia akan padam, tetapi cahaya ilahi tidak akan pernah padam bagi hati yang telah melihatnya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa nur Allah adalah cahaya yang abadi, yang akan selalu membimbing orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. D. Bagaimana mendapatkan nur Allah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa cara agar seseorang bisa memperoleh nur Allah dalam hatinya. 1. Ikhlas dalam ibadah. Semua ibadah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan hanya untuk Allah. Ibadah yang dilakukan dengan riya, pamer, tidak akan mendapatkan nur Allah. 2. Tazkiyah an-nafs, penyucian hati dan jiwa. Seorang hamba harus membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti riya, ujub, bangga diri, dan cinta dunia berlebihan. Hati yang bersih akan mudah menerima cahaya ilahi. 3. Meninggalkan maksiat dan dosa. Dosa adalah penghalang terbesar bagi masuknya nur Allah ke dalam hati. Bertaubat dengan sungguh-sungguh adalah cara untuk membersihkan hati dari kegelapan dosa. 4. Mendekatkan diri kepada ulama dan orang-orang saleh. Orang yang selalu dekat dengan para ulama dan wali Allah akan mendapatkan pantulan cahaya ilahi dari mereka. Berteman dengan orang-orang baik akan membantu dalam perjalanan spiritual seseorang. 5. Banyak berzikir dan mengingat Allah. Zikir adalah sarana utama untuk menyerap cahaya ilahi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan agar hati tetap bersinar dengan cahayanya. 3 tingkatan cahaya ilahi dalam hati manusia. Hati manusia memiliki tingkatan dalam menerima cahaya ilahi, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi, sesuai dengan tingkat kedekatan mereka kepada Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cahaya ilahi memiliki tingkatan dalam hati manusia. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cahaya ilahi memiliki beberapa tingkatan yang dapat diraih oleh seseorang berdasarkan usahanya dalam membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. A. Cahaya Islam, Nurul Islam, tingkatan dasar. Ciri-ciri, cahaya ini diberikan kepada siapa saja yang menerima Islam sebagai agamanya. Orang yang berada pada tingkatan ini memiliki keyakinan dasar terhadap Allah, Rasul-Nya, dan ajaran Islam. Ibadah yang dilakukan masih pada tataran syariat tanpa mendalami makna spiritual yang lebih dalam. Mereka masih dipengaruhi oleh hawa nafsu dan cinta dunia, sehingga ibadahnya bisa naik turun. Dalil Al-Quran, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah syadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudlillahu yaj'al syadrahu dlayyiqan harajan ka'annama yash'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit, lagi sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Cara naik ke tingkat berikutnya, meningkatkan keikhlasan dalam ibadah. Berusaha memahami makna di balik ibadah, bukan hanya menjalankannya secara mekanis. B. Cahaya iman, Nurul Iman. Tingkatan kedua, ciri-ciri. Cahaya ini diberikan kepada mereka yang tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga memperdalam keimanan dan ketakwaannya. Orang yang berada pada tingkatan ini mulai merasakan manisnya iman, halawatul iman, dan menikmati ibadah. Mereka lebih tenang, sabar, dan tawakal dalam menghadapi cobaan hidup. Hati mulai terjaga dari sifat buruk seperti iri, dengki, dan sombong. Dalil hadits, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Cara naik ke tingkat berikutnya, memperbanyak zikir dan mengingat Allah dalam segala keadaan.
melatih hati untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam setiap situasi. Cahaya makrifat, nurul makrifat. Tingkatan ketiga. Ciri-ciri orang yang mencapai tingkatan ini mulai mengenal Allah dengan makrifat yang lebih dalam. Mereka melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari kehendak Allah dan tidak lagi terganggu oleh urusan dunia. Hati mereka bersih dari syirik tersembunyi, riya, ujub, dan sum'ah. Mereka mencapai ketenangan hakiki dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Dalil hadits, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara naik ke tingkat berikutnya, menyucikan hati dari penyakit batin, seperti cinta dunia yang berlebihan. Bertafakur, merenungi kebesaran Allah dalam ciptaannya. D. Cahaya hakikat, nurul hakikah, tingkatan tertinggi. Ciri-ciri, ini adalah tingkatan tertinggi di mana seseorang mencapai puncak kedekatan dengan Allah, Al-Qurb. Cahaya Allah benar-benar memenuhi hatinya, sehingga tidak ada lagi ruang untuk selain Allah. Hatinya selalu dalam keadaan zikir, bahkan saat bekerja dan beraktivitas. Mereka tidak takut kehilangan dunia karena hanya Allah yang mereka harapkan. Mereka melihat bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah, sehingga mereka ridha dengan semua takdir. Dalil Al-Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah, itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Quran Surah Yunus ayat 62. Cara mempertahankan cahaya ini, menjaga keistiqamahan dalam ibadah dan zikir. Tidak pernah merasa cukup dalam mengenal Allah. 4. Bagaimana cahaya ilahi memandu hati? Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cahaya ilahi memiliki beberapa cara dalam membimbing hati manusia. A. Cahaya ilahi memandu hati untuk mengenal kebenaran. Cahaya ilahi membantu manusia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Hati yang mendapatkan cahaya ini tidak akan tertipu oleh hawa nafsu dan tipu daya dunia. Mereka yang mendapatkan cahaya ilahi akan lebih mudah menerima nasihat dan ajaran kebaikan. Dalil Al-Quran, Au kadhulumatin fi bahril lujjiyyi yakshahu maujum, min fauqihi maujum min fauqihi sahab, dhulumatum ba'dluha fauqa ba'dl, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur. Atau, amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surah An-Nur ayat 40. B. Cahaya ilahi, menjauhkan hati dari kegelapan maksiat. Hati yang mendapat cahaya ilahi akan merasa gelisah jika melakukan dosa dan maksiat. Cahaya ini membuat seseorang takut kepada Allah dan selalu ingin bertobat. Mereka yang hatinya gelap karena maksiat akan sulit menerima nasihat dan kebaikan. Dalil Al-Quran, Afaman syarahallahu syadrahu lil islami, fahuwa ala nurim mir rabbih, fawailun lil qasiyati, qulubuhum min zikrillah, ulaika fidlalalim mubin. Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Az-Zumar ayat 22. Hati yang mendapatkan cahaya ilahi akan selalu condong kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Cahaya ilahi menuntun hati untuk bersabar dan bertawakal. Orang yang memiliki cahaya ilahi dalam hatinya akan tenang dalam menghadapi ujian hidup. Mereka yakin bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah, sehingga mereka tidak mudah putus asa. Mereka tidak mudah tergoda oleh dunia, karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Dalil Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Cahaya ilahi membuat hati kuat dalam menghadapi segala cobaan hidup. D. Cahaya ilahi memandu hati untuk ikhlas dan tulus dalam ibadah. Cahaya ini membuat seseorang hanya beribadah karena Allah, bukan karena ria, pamer, atau berharap pujian manusia. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, karena hati mereka hanya bergantung kepada Allah. Dalil Al-Quran, Qul inna syalati wa nusuki wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Cahaya ilahi membimbing hati untuk selalu ikhlas dalam segala perbuatan. Kelima, cahaya ilahi sebagai pembuka ma'rifatullah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cahaya ilahi adalah kunci untuk mencapai ma'rifatullah, yaitu kesadaran sejati tentang kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dari ayat ini, dapat kita pahami bahwa ilmu sejati bukanlah hasil dari sekadar membaca dan berpikir, tetapi hasil dari hati yang disinari oleh cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin mengenal Allah, maka carilah ilmu yang benar, amalkan dengan ikhlas, dan bersihkan hatimu dari segala selainnya. Ketika engkau telah mencapai ma'rifat, engkau akan merasakan bahwa Allah selalu bersamamu dalam setiap keadaan." Makrifatullah tidak dapat dicapai hanya dengan akal atau ilmu lahiriah semata. Ia membutuhkan cahaya dari Allah untuk menerangi hati, membuka tabir kebodohan, dan menghapus kegelapan duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tanpa cahaya ilahi, manusia akan tetap terjebak dalam kebingungan dan tidak akan bisa memahami hakikat keesaan Allah. A. Pengertian cahaya ilahi dalam konteks ma'rifatullah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cahaya ilahi adalah anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya agar ia dapat melihat kebenaran dan memahami hakikatnya. Cahaya ilahi adalah sarana bagi hati untuk mengenali Allah dengan lebih dalam. Tanpa cahaya ilahi, seseorang hanya mengenal Allah secara lahiriah, bukan secara hakikat. Cahaya ilahi membimbing manusia dari tingkat Islam biasa ke tingkat iman dan makrifat yang lebih dalam. Dalil Al-Quran, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur." Siapa yang tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surah An-Nur ayat 40. Makrifatullah hanya bisa dicapai oleh hati yang diterangi cahaya ilahi. B. Peran cahaya ilahi dalam membuka pintu makrifatullah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cahaya ilahi membuka pintu makrifatullah melalui beberapa cara. 1. Membersihkan hati dari kegelapan dunia. Hati yang dipenuhi cinta dunia tidak bisa menerima cahaya ilahi. Cahaya ilahi membantu menghilangkan penyakit hati seperti riya, sombong, dan cinta dunia berlebihan. Dengan hati yang bersih, seseorang lebih mudah memahami hakikat Allah. Dalil Al-Quran, "Lahu mu'aqibatum min baini yadaihi, wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, fala maraddalah, wa ma lahum min dunihim miwal." Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Cahaya ilahi hanya masuk ke dalam hati yang telah dibersihkan dari kotoran dunia. 2. Menghilangkan hijab yang menutupi hati.
Hati manusia tertutupi oleh hijab, tabir spiritual, yang menghalangi makrifat. Cahaya ilahi membuka tabir ini sedikit demi sedikit, sehingga hati mulai memahami hakikat ketuhanan. Dengan bertambahnya cahaya ini, seseorang semakin dekat dengan Allah dan semakin memahaminya. Dalil hadits, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hijab hati bisa berupa dosa, kelalaian, atau cinta dunia yang berlebihan. Cahaya ilahi yang kuat akan membakar semua hijab ini. 3. Membuka mata hati, basirah, untuk melihat hakikat. Basirah, mata hati, hanya akan terbuka jika hati mendapatkan cahaya ilahi. Seseorang yang hatinya telah bercahaya akan melihat kebenaran dengan jelas, bukan hanya dengan akal, tetapi dengan hati yang bersih. Dengan terbukanya basirah, seseorang mulai menyadari bahwa segala sesuatu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dalil Al-Quran, afalam yasiru fil ardli fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adzanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absyaru walakin ta'mal qulubul lati fish syudur. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Cahaya ilahi membimbing hati agar dapat melihat kebenaran dengan jelas. 4. Menyempurnakan makrifatullah dengan rasa cinta kepada Allah. Cahaya ilahi tidak hanya memberikan ilmu tentang Allah, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepadanya. Ketika hati dipenuhi oleh cahaya ilahi, seseorang tidak hanya mengetahui Allah, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Pada tahap ini, makrifatullah menjadi sempurna karena tidak hanya dipahami, tetapi juga dialami dengan rasa cinta yang mendalam. Dalil Al-Quran, wa minan nasi mayyattakhidzu min dunillahi andadai yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillahi. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Makrifatullah yang sejati adalah ketika seseorang mencintai Allah dengan sepenuh hati dan meninggalkan segala sesuatu selainnya. 6. Hambatan yang menghalangi cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa hambatan utama yang menghalangi cahaya ilahi adalah kondisi hati manusia itu sendiri. Jika hati tertutup oleh hijab kegelapan, maka cahaya tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, seorang hamba harus mengetahui hambatan-hambatan ini agar dapat membersihkan dirinya dan membuka jalan bagi masuknya cahaya ilahi ke dalam hatinya. A. Jenis-jenis hambatan yang menghalangi cahaya ilahi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwa cahaya ilahi tidak bisa masuk ke dalam hati yang tertutup oleh dosa, hawa nafsu, cinta dunia, dan berbagai penyakit hati lainnya. Berikut adalah beberapa hambatan utama. 1. Dosa dan maksiat. Dosa adalah penghalang terbesar cahaya ilahi. Maksiat membuat hati menjadi gelap, sehingga cahaya ilahi tidak bisa masuk. Setiap dosa yang dilakukan adalah seperti noda hitam di hati. Semakin banyak dosa, semakin gelap hati seseorang. Dalil Al-Quran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dalil hadits, jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan ada titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, maka hatinya akan bersih kembali. Jika ia terus melakukan dosa, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Solusi: bertaubat dengan sungguh-sungguh, memperbanyak istighfar dan amal kebaikan. 2. Hawa nafsu yang berlebihan. Hawa nafsu membuat seseorang lebih mencintai dunia dibandingkan Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya akan sulit menerima petunjuk. Nafsu bisa berupa keinginan akan harta, kedudukan,
popularitas, atau kesenangan duniawi lainnya. Dalil Al-Quran, afara'aita manittakhadza ilahahu hawahu wa adlallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basyarihi ghisyawah faman yahdihim min ba'dillah afala tadzakkarun. Tahukah kamu, Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23. Solusi: mengendalikan hawa nafsu dengan puasa, zikir, dan ibadah. Menyibukkan diri dengan ilmu dan amal yang bermanfaat. 3. Cinta dunia yang berlebihan. Dunia adalah ujian, dan terlalu mencintainya akan membuat hati tertutup dari cahaya ilahi. Orang yang hatinya terikat pada dunia akan lebih fokus pada kenikmatan materi daripada mendekatkan diri kepada Allah. Dalil hadits, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Dalil Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya laibu walahwu wazinatu watafakhurum bainakum watakatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Solusi: bersikap zuhud, tidak berlebihan dalam mencintai dunia, memanfaatkan harta dan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4. Kesombongan dan keangkuhan. Orang yang sombong merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan tidak butuh petunjuk. Kesombongan menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran dan cahaya ilahi. Dalil hadits, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Dalil Al-Quran, sa'ashrifu an ayatiyallazina yatakabbaruna fil ardli bighairil haq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surah Al-A'raf ayat 146. Solusi: melatih hati untuk rendah hati dan tawadu, mengingat bahwa segala kelebihan adalah anugerah dari Allah. 5. Lalai dari zikir dan ibadah. Orang yang jarang berzikir dan beribadah hatinya akan menjadi keras. Hati yang keras sulit menerima cahaya ilahi. Semakin banyak berzikir, semakin terang hati seseorang. Dalil Al-Quran, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Solusi: memperbanyak zikir, salat, dan membaca Al-Quran, menjaga rutinitas ibadah dan tidak meninggalkannya. B. Cara menghilangkan hambatan dan mendapatkan cahaya ilahi. Untuk memperoleh cahaya ilahi dan menghilangkan hambatan-hambatan di atas, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memberikan beberapa nasihat. 1. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat adalah pintu utama untuk membersihkan hati. Taubat yang sungguh-sungguh akan menghapus dosa dan membuka jalan bagi cahaya ilahi. Dalil Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. 2. Meningkatkan keikhlasan dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan membuat hati bersinar. Jangan beribadah karena ingin dipuji manusia, tetapi hanya karena Allah. Dalil Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5.
3. Memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Zikir membersihkan hati dari kotoran dunia. Al-Quran adalah sumber cahaya ilahi yang menerangi hati. Dalil hadits. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, bersikap zuhud dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Gunakan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan utama hidup. Dalil hadits. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Cara mendapatkan cahaya ilahi. Untuk mendapatkan cahaya ilahi, seorang hamba harus melewati beberapa tahapan spiritual yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Berikut ini adalah beberapa cara yang harus ditempuh. 1. Mensucikan hati dari kotoran dunia. Hati yang dipenuhi dengan dosa, kedengkian, dan cinta dunia tidak akan bisa menerima cahaya ilahi. Seorang hamba harus melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dengan menjauhi maksiat dan dosa. Dalil Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Langkah-langkahnya, meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, taubat nasuha. Membersihkan hati dari hasad, iri, dan dengki. 2. Memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir adalah cara untuk menghidupkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan zikir, hati menjadi bersih dan mampu menerima cahaya ilahi. Dalil hadits. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir yang dianjurkan, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, membaca istighfar secara rutin. 3. Menjalankan ibadah dengan ikhlas dan khusyuk. Ibadah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan menarik cahaya ilahi. Salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Dalil Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Cara meningkatkan kualitas ibadah, menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk, mengerjakan sholat sunnah seperti tahajud dan duha, berpuasa sunnah untuk mengendalikan hawa nafsu. Keempat, meninggalkan hawa nafsu dan cinta dunia yang berlebihan. Orang yang hatinya terlalu mencintai dunia sulit menerima cahaya ilahi. Hawa nafsu adalah penghalang utama yang menutupi hati dari petunjuk Allah. Dalil hadits. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Cara mengendalikan hawa nafsu, menjalankan kehidupan dengan sederhana dan tidak berlebihan, menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat, meningkatkan kesadaran akan kefanaan dunia, dan mengingat kematian. 5. Bersikap tawakal dan ridha kepada Allah. Hati yang penuh dengan kekhawatiran terhadap dunia sulit menerima cahaya ilahi. Tawakal adalah sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha maksimal. Dalil Al-Quran, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Cara melatih tawakal, menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada, menghindari sifat gelisah dan terlalu khawatir terhadap dunia, memperbanyak doa dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. 6. Bergaul dengan orang-orang syalih. Pergaulan yang baik akan membantu seseorang dalam mendapatkan cahaya ilahi.
Berada di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang bertakwa akan membuat hati lebih mudah menerima petunjuk. Dalil hadits. Seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Cara memilih lingkungan yang baik, bergaul dengan ulama dan orang-orang syalih, menghindari teman yang dapat menjerumuskan ke dalam maksiat, sering menghadiri majelis ilmu dan zikir. 7. Memohon cahaya ilahi dalam doa. Cahaya ilahi adalah anugerah Allah yang hanya bisa diperoleh dengan izinnya. Oleh karena itu, seorang hamba harus selalu memohon kepada Allah agar diberikan cahaya di dalam hatinya. Doa Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya di depanku, dan cahaya di belakangku. Ya Allah, jadikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara memperbanyak doa. Membaca doa memohon cahaya setiap hari. Membiasakan diri berdoa setelah sholat fardu. Menjadikan doa sebagai sarana utama dalam setiap usaha. 8. Hasil dari cahaya ilahi dalam kehidupan seorang mukmin. Cahaya ilahi memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan seorang mukmin, baik dalam aspek keimanan, akhlak, kehidupan sosial, maupun ketenangan hati. A. Cahaya ilahi membawa kedekatan dengan Allah, makrifatullah. Hasil utama dari cahaya ilahi adalah terbukanya mata hati, basyirah, sehingga seorang mukmin dapat mengenali Allah dengan lebih dalam dan mencapai makrifatullah. Orang yang telah menerima nur ilahi tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan utama, tetapi sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Allah. Dalil Al-Quran. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah syadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudlillahu yaj'al syadrahu dlayyiqan harajan ka'annama yasha'adu fis sama, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka, siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Tanda seseorang mendapatkan ma'rifatullah melalui cahaya ilahi. Selalu merasa diawasi Allah, ihsan. Hatinya tenang dan tidak terguncang oleh urusan dunia. Merasa cukup dengan ketentuan Allah dan tidak mudah kecewa. B. Cahaya ilahi meningkatkan ketaatan dan keikhlasan dalam ibadah. Cahaya ilahi memberikan kekuatan batin untuk selalu istiqamah dalam ibadah. Orang yang memiliki hati yang diterangi oleh cahaya ilahi akan beribadah bukan sekadar rutinitas, tetapi karena cinta kepada Allah. Dalil hadits. Salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Hasil cahaya ilahi dalam ibadah. Ibadah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan, merasa nikmat dalam berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa, meninggalkan riya, pamer, dan sum'ah, ingin dipuji. Cahaya ilahi menciptakan ketenangan dan kebahagiaan hati. Cahaya ilahi menghapus kecemasan, ketakutan, dan kesedihan berlebihan. Orang yang mendapatkan nur ilahi akan merasakan sakinah, ketenangan batin, karena hatinya selalu bergantung kepada Allah. Dalil Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tanda ketenangan dari cahaya ilahi. Tidak mudah marah atau tersinggung. Tidak iri terhadap kenikmatan orang lain. Bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. D. Cahaya ilahi mengubah akhlak menjadi mulia. Orang yang hatinya diterangi cahaya ilahi akan memiliki akhlak yang lembut, santun, dan penuh kasih sayang. Ia tidak mudah marah, iri hati, atau dengki, karena hatinya telah dibersihkan oleh nur ilahi. Dalil hadits. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak yang dihasilkan dari cahaya ilahi. Jujur dan tidak suka berbohong. Sopan dan tidak menyakiti hati orang lain.
pemurah, suka menolong, dan berlapang dada. Cahaya ilahi, memandu dalam mengambil keputusan yang benar. Cahaya ilahi membuat seorang mukmin mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Keputusan yang diambil selalu berdasarkan hikmah, kebijaksanaan, dan petunjuk Allah. Dalil Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Ciri keputusan yang dipandu oleh cahaya ilahi, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, selalu mempertimbangkan halal dan haram sebelum bertindak, memiliki intuisi kuat dalam menghadapi situasi sulit. Cahaya ilahi, meningkatkan hubungan sosial dan persaudaraan. Cahaya ilahi menjadikan seseorang lebih ramah, penuh kasih sayang, dan mudah memaafkan. Orang yang hatinya dipenuhi cahaya ilahi akan menjalin hubungan sosial yang harmonis dan penuh keberkahan. Dalil hadits, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri hubungan sosial yang dipenuhi cahaya ilahi, suka membantu dan tidak egois, mengutamakan persatuan dan menghindari perpecahan, bersikap adil dan tidak menzalimi orang lain. Cahaya ilahi membantu dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Seorang mukmin yang mendapatkan cahaya ilahi tidak akan mengeluh atau putus asa saat menghadapi kesulitan. Ia memahami bahwa semua ujian adalah bagian dari ketetapan Allah dan pasti ada hikmahnya. Dalil Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Sikap menghadapi ujian dengan cahaya ilahi, sabar dan tidak berputus asa, tetap bersyukur dalam segala keadaan, menjadikan ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. 9. Cahaya ilahi dan pengaruhnya dalam jiwa. Ketika cahaya ilahi telah masuk ke dalam hati seorang hamba, dampaknya tidak hanya bersifat internal terhadap dirinya sendiri, tetapi juga eksternal terhadap lingkungan sekitarnya. Cahaya ini mengubah kesadaran spiritual, pola pikir, perilaku, serta hubungannya dengan Allah dan makhluknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan bahwa seorang mukmin yang telah menerima cahaya ilahi akan hidup dalam kebeningan hati, memperoleh makrifatullah, pengenalan sejati kepada Allah, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Pengaruh cahaya ilahi terhadap kesadaran spiritual. 1. Meningkatkan basirah, mata hati yang tajam dan jernih. Cahaya ilahi membuka mata hati, basirah, sehingga seseorang dapat melihat hakikat di balik sesuatu. Ia tidak lagi tertipu oleh ilusi dunia, tetapi mampu melihat segala sesuatu dengan perspektif ketuhanan. Ayat pendukung, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang berada dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Kutipan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati yang telah menerima cahaya Allah akan melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana tampaknya. Futuh Al-Ghaib. 2. Menjadikan hati selalu dalam keadaan khusyuk dan tunduk kepada Allah. Jiwa yang disinari cahaya ilahi tidak lagi gelisah, ragu, atau lalai. Ia selalu merasa diawasi oleh Allah dan tunduk padanya dengan penuh kepasrahan. Efek spiritual. Ibadah menjadi lebih khusyuk, selalu ingat kepada Allah dalam setiap situasi. Hatinya jauh dari penyakit riya, ujub, dan sum'ah. Hadis pendukung. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. 3. Menghasilkan ketakwaan hakiki, takwa yang mendalam.
Orang yang mendapatkan cahaya ilahi tidak hanya takwa dalam lisan dan lahiriah, tetapi juga memiliki ketakwaan batin yang membuatnya selalu berhati-hati dalam setiap langkahnya. Tanda-tanda ketakwaan hakiki: menghindari syubhat, perkara yang meragukan, menjaga hatinya dari prasangka buruk dan penyakit hati, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kutipan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketakwaan yang sejati bukan hanya menjauhi dosa besar, tetapi juga menjaga hati dari keinginan yang bisa menjauhkannya dari Allah. Futuh Al-Ghaib. B. Pengaruh cahaya ilahi terhadap pola pikir dan akhlak. 1. Menumbuhkan akhlak mulia dan kelembutan hati. Cahaya ilahi mengubah karakter seseorang menjadi lebih tawadu, rendah hati, sabar, penyayang, dan pemaaf. Ia tidak lagi mudah marah atau tersinggung karena hatinya telah dilapisi kelembutan ilahiyah. Efek dalam kehidupan sehari-hari: tidak suka menyakiti orang lain, baik secara lisan maupun perbuatan. Selalu berkata baik dan menahan diri dari perkataan sia-sia. Pemaaf dan tidak pendendam. Ayat pendukung: wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang buruk, mereka mengucapkan salam. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. 2. Membentuk kepribadian yang zuhud, tidak tertipu dunia. Orang yang telah disinari cahaya ilahi akan memiliki sikap zuhud, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ciri-ciri orang zuhud: tidak tergila-gila dengan kemewahan dunia, tidak iri terhadap kesuksesan duniawi orang lain, fokus pada mendekatkan diri kepada Allah daripada mengejar harta dan jabatan. Kutipan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dunia hanyalah bayangan yang akan sirna, jangan kau jadikan ia tujuan. Carilah cahaya yang kekal, yaitu cahaya Tuhanmu. Futuh Al-Ghaib. C. Pengaruh cahaya ilahi dalam interaksi sosial dan lingkungan. 1. Menjadi cahaya bagi orang lain, sumber inspirasi dan bimbingan. Orang yang telah disinari cahaya ilahi bukan hanya berubah secara pribadi, tetapi juga menjadi sumber petunjuk bagi orang-orang di sekitarnya. Efek sosial: orang-orang merasa nyaman dan tentram berada di dekatnya, memberikan nasihat dan bimbingan dengan penuh kelembutan, menjadi teladan dalam amal dan perilaku. Hadis pendukung: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Meningkatkan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Cahaya ilahi memberikan ketenangan dalam menghadapi cobaan. Ia tidak mudah mengeluh, putus asa, atau menyalahkan keadaan. Ciri: orang yang memiliki cahaya ilahi saat diuji, tetap bersyukur dalam kesulitan, menganggap setiap ujian sebagai cara Allah mendekatkannya kepadanya, tidak panik atau berputus asa. Kutipan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang yang hatinya dipenuhi cahaya Allah akan menerima setiap ujian dengan lapang, karena ia tahu bahwa di balik itu ada rahasia kasih sayang Tuhan. Futuh Al-Ghaib. 10. Relasi cahaya ilahi dengan Nur Muhammad. Dalam tradisi tasawuf, termasuk dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, konsep Nur Muhammad, cahaya Muhammad, merupakan salah satu pilar utama dalam memahami penciptaan dan hakikat spiritual manusia. Berikut adalah pendalaman yang lebih rinci mengenai dua aspek utama. A. Nur Muhammad sebagai manifestasi cahaya ilahi. 1. Nur Muhammad, tajalli awal dari cahaya ilahi. Dalam pemikiran sufi, cahaya ilahi, nur ilahi, adalah realitas absolut yang bersifat esensial, tidak terbatas, dan merupakan sumber dari segala sesuatu. Namun, cahaya ilahi ini sendiri begitu transenden, sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh makhluk. Oleh karena itu, manifestasi pertama yang muncul dari cahaya ilahi adalah Nur Muhammad. Kedua kedudukan Nur Muhammad dalam skema penciptaan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah awal dari segala keberadaan. Pandangan ini sejalan dengan banyak pemikiran sufi lainnya, seperti Ibnu Arabi dan Imam Al-Busairi. Peran Nur Muhammad dalam penciptaan bisa dijelaskan melalui beberapa tahap. 1. Manifestasi pertama, tajalli awal. Sebelum ada waktu, ruang, dan makhluk, Allah menciptakan cahaya pertama yang berasal dari dirinya sendiri.
yaitu Nur Muhammad. Nur ini adalah refleksi dari sifat Jamaliyah, keindahan Allah, yang merupakan awal dari ekspresi kasih sayang dan cintanya. 2. Sumber penciptaan, asal keberadaan. Dari Nur Muhammad, Allah menciptakan seluruh malaikat, arwah para nabi, dan seluruh eksistensi. Hadis yang sering dikutip dalam tradisi tasawuf menyebutkan, awal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah cahayaku. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai bentuk oleh ulama sufi, meskipun tidak selalu dalam koleksi hadis sahih. 3. Mediator antara Tuhan dan makhluk. Karena Nur Muhammad adalah cahaya pertama dan tertinggi, ia berfungsi sebagai perantara atau jembatan antara Tuhan dan makhluk. Ini mencerminkan kedudukan spiritual Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna, Al-Insan Al-Kamil, dalam segala dimensi. 3. Makna esoteris Nur Muhammad. Dalam level yang lebih dalam, Nur Muhammad bukan hanya sebuah entitas metafisik, tetapi juga simbol dari kesempurnaan dan petunjuk ilahi. Dalam dimensi ini, Nur Muhammad adalah realitas batin dari semua nabi dan wali, sehingga setiap utusan Tuhan memiliki pancaran dari cahaya ini. Ia menjadi sarana bagi manusia untuk mencapai makrifat, pengenalan sejati kepada Allah. Dalam diri manusia, refleksi dari Nur Muhammad terletak dalam hati yang suci dan bersih, yang mampu menangkap cahaya spiritual. Dengan demikian, Nur Muhammad bukan hanya entitas metafisik di alam ketuhanan, tetapi juga hadir dalam diri setiap pencari kebenaran yang berjalan di jalan spiritual menuju Allah. B. Relasi cahaya ilahi dengan Nur Muhammad. 1. Nur Muhammad sebagai tajalli sempurna dari cahaya ilahi. Relasi antara cahaya ilahi dan Nur Muhammad dapat dipahami dalam kerangka tajalli, manifestasi Tuhan. Dalam tasawuf, ada tingkatan tajalli yang menggambarkan bagaimana Allah memancarkan eksistensi ke alam semesta. Cahaya ilahi dalam keadaan absolut, Nur Zat. Cahaya ilahi pada tingkat tertinggi adalah esensi murni, Zat Allah, yang tidak dapat dijangkau. Ia bersifat mutlak, transenden, dan tidak memiliki bentuk atau batas. Manifestasi pertama, Nur Muhammad. Dalam perjalanan tajalli, cahaya ilahi memancarkan cahaya pertama yang dapat dikenali, yaitu Nur Muhammad. Dalam istilah Ibnu Arabi, Nur Muhammad adalah refleksi pertama dari wujud mutlak yang dapat dipahami oleh akal manusia. 2. Fungsi Nur Muhammad dalam hubungan makhluk dengan Tuhan. Karena cahaya ilahi adalah hakikat tertinggi yang tidak bisa dijangkau langsung oleh makhluk, maka Nur Muhammad menjadi jembatan yang menghubungkan antara Tuhan dan ciptaannya. Fungsi ini bisa dijelaskan dalam beberapa poin. 1. Jalan makrifat. Dalam tasawuf, seseorang tidak bisa langsung melihat Allah, kecuali melalui perantara yang lebih dekat dengannya. Nur Muhammad adalah perantara yang memungkinkan manusia mengenal Tuhan melalui cahaya kenabian. 2. Sumber ilmu dan hikmah. Nur Muhammad adalah asal segala wahyu yang diberikan kepada para nabi. Para wali Allah dan orang-orang saleh mendapatkan ilmu hakikat melalui pancaran dari Nur Muhammad. 3. Refleksi dalam jiwa manusia. Cahaya ilahi yang ada dalam diri manusia, fitrah, adalah refleksi dari Nur Muhammad. Oleh sebab itu, perjalanan spiritual adalah upaya untuk menyelaraskan jiwa manusia dengan cahaya tersebut, hingga mencapai penyaksian, musyahadah terhadap Allah. 3. Nur Muhammad. Dalam kosmologi Islam, konsep Nur Muhammad juga berkaitan erat dengan struktur kosmologi Islam dalam perspektif Sufi. 1. Alam lahut, alam ketuhanan. Tempat Nur Muhammad berada sebelum penciptaan fisik. Di sini, Nur Muhammad masih berada dalam keesaan absolut bersama cahaya ilahi. 2. Alam Jabarut, alam cahaya. Alam ini adalah tempat Nur Muhammad mulai berfungsi sebagai sumber penciptaan segala makhluk spiritual seperti malaikat. 3. Alam Malakut, alam jiwa dan ruh. Di sini, Nur Muhammad menjadi sumber bagi penciptaan ruh-ruh manusia dan para nabi. 4. Alam Nasut, alam dunia. Di dunia ini, Nur Muhammad termanifestasi dalam bentuk fisik Nabi Muhammad dan mengajarkan kebenaran kepada umat manusia. Dengan demikian, perjalanan spiritual seorang sufi adalah perjalanan kembali ke sumber asalnya, yaitu cahaya ilahi yang terpantul dalam Nur Muhammad. 11. Analogi cahaya ilahi dalam Futuh Al-Ghaib.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggunakan berbagai analogi untuk menjelaskan bagaimana cahaya ilahi berfungsi dalam kehidupan manusia. Analogi ini tidak hanya bersifat ilustratif, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam. A. Analogi cahaya matahari dan hati manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering membandingkan cahaya ilahi dengan matahari, sedangkan hati manusia adalah cermin atau wadah yang menerima atau menolak cahaya tersebut. Makna analogi ini, matahari sebagai cahaya ilahi, cahaya Allah yang bersinar tanpa henti. Cermin sebagai hati manusia, hati yang bersih akan memantulkan cahaya dengan sempurna, sedangkan hati yang kotor akan menolaknya. Debu dan kotoran di cermin, dosa, hawa nafsu, dan kelalaian yang menghalangi seseorang dari menerima cahaya ilahi. Implikasi spiritual. Orang yang hatinya bersih dapat menerima cahaya ilahi dan memahami hakikat ketuhanan. Orang yang hatinya tertutup oleh dosa akan berada dalam kegelapan meskipun cahaya ilahi selalu bersinar. Oleh karena itu, tasfiyatul qalb, pensucian hati, menjadi syarat utama untuk menerima cahaya ini. B. Analogi cahaya lilin dan cahaya matahari. Perbedaan tingkatan spiritual. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cahaya ilahi diterima oleh manusia dalam tingkatan yang berbeda-beda, tergantung pada kapasitas spiritual mereka. Ia menggunakan perumpamaan cahaya lilin dan cahaya matahari untuk menjelaskan hal ini. Makna analogi ini, cahaya lilin mewakili tingkat awal kesadaran spiritual seperti orang yang baru mengenal Islam dan tasawuf. Cahaya matahari mewakili tingkat makrifat yang tinggi, di mana seseorang telah benar-benar menyaksikan kebenaran ilahi secara hakiki. Implikasi spiritual. Tidak semua orang bisa menerima cahaya yang sama, tergantung pada kesiapan spiritual mereka. Seseorang yang baru mulai perjalanan spiritual mungkin hanya bisa menerima sedikit cahaya, seperti lilin, sedangkan orang yang telah mencapai kedekatan dengan Allah menerima cahaya yang besar, seperti matahari. Cahaya analogi, cahaya yang memancar dan cahaya yang tersembunyi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga membedakan antara cahaya yang terlihat dan cahaya yang tersembunyi dalam perjalanan spiritual. Makna analogi ini, cahaya yang memancar, wahyu, ilmu, dan petunjuk yang diberikan kepada para nabi, wali, dan orang-orang saleh. Cahaya yang tersembunyi, ilham dan hakikat spiritual yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mencapai makrifat. Implikasi spiritual. Ada tingkatan-tingkatan dalam pemahaman spiritual. Orang awam bisa menerima cahaya yang terang, eksoteris, seperti hukum-hukum syariat. Para sufi mendalami cahaya yang tersembunyi, esoteris, yaitu hakikat ketuhanan yang lebih mendalam. D. Analogi cahaya di tengah kegelapan, hidayah bagi orang yang sesat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengibaratkan cahaya ilahi sebagai cahaya di tengah kegelapan. Makna analogi ini, orang yang berada dalam kegelapan, kesesatan, kebodohan, dan dosa akan tersesat jika tidak ada cahaya. Cahaya ilahi datang seperti cahaya di tengah malam yang membimbing seseorang ke jalan yang benar. Implikasi spiritual. Manusia tidak bisa menemukan Allah tanpa bimbingannya. Orang yang tenggelam dalam dunia membutuhkan cahaya untuk kembali kepada Allah. Cahaya ini bisa datang dalam bentuk hidayah, guru spiritual, atau pengalaman hidup yang menggugah kesadaran. Ke-12. Bagaimana mendapatkan cahaya ilahi? Menurut Futuh Al-Ghaib, seseorang bisa menerima cahaya ilahi dengan cara 1. Mensucikan hati dari dosa dan sifat buruk. 2. Bersungguh-sungguh dalam ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir. Ketiga, menjalani kehidupan zuhud, menjauh dari kecintaan dunia yang berlebihan. Keempat, berguru kepada orang-orang saleh yang telah mencapai makrifat. Kelima, memohon langsung kepada Allah dengan doa dan munajat agar diberikan cahaya dalam hati. Cahaya ilahi adalah anugerah terbesar bagi seorang mukmin. Ia bukan sekadar cahaya fisik, tetapi nur spiritual yang menerangi hati, membimbing langkah, dan membawa seseorang menuju makrifatullah. Namun, untuk mendapatkan cahaya ini, seseorang harus berjuang membersihkan hatinya, menjauhkan diri dari kegelapan dunia, serta istiqomah dalam ibadah dan zikir. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jadilah cermin yang bersih
agar cahaya ilahi dapat memantul dalam hatimu dan membimbingmu menuju jalan kebenaran. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tujuan akhir spiritual seorang hamba bukanlah surga, bukan pula karamah, tapi perjumpaan batin dengan Allah melalui cahayanya. Cahaya ilahi adalah jalan dan tujuan sekaligus, karena dengannya seorang hamba mengenal Allah, mencintai Allah, dan akhirnya menjadi fana fi Allah, lenyap dalam kehendak Allah. Cahaya ilahi adalah penunjuk dalam gelapnya nafsu. Siapa yang memilikinya, ia tidak akan tersesat, sekalipun berjalan di tengah dunia yang hitam pekat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sebuah narasi tentang cahaya ilahi dalam kitab Futuh Al-Ghaib, menyingkap rahasia nur Allah dalam hati hamba. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.